Hai, saya Yunita Maya, umur 47 tahun. Saya salah satu penulis dalam antologi 15 penulis perempuan Labirin yang mengambil tema kesehatan mental perempuan. Saya tidak bicara soal stigma. Dalam hal ini adalah stigma yang dilekatkan oleh masyarakat pada orang-orang yang mengidap gangguan jiwa. Salah satu stigmanya adalah orang dengan ODGJ. ODGJ adalah mereka yang sangat syarat dengan violence atau kekerasan. Padahal faktanya mereka justru yang seringkali mendapatkan tindak kekerasan dari masyarakat. Contohnya ketika seorang ODGJ sedang berjalan dengan tenang di jalan raya, tiba-tiba kemudian dilemparin batu dan disorakin oleh anak-anak. Itulah salah satu dampak dari stigma yang melekat tersebut. Stigma yang kedua adalah salah satunya ODGJ itu adalah kelompok orang yang sedang tersesat jiwanya mengembara entah kemana, dan hidup tidak dalam ketidaknormalan. Tetapi dalam kapasitas saya sebagai seorang caregiver, saya justru belajar bahwa dalam kondisi seperti itu, mereka sedang direhatkan pikirannya. Yang biasanya dulu ketika masih hidup dalam kondisi sebagai manusia normal, mereka justru stres, tertekan oleh pekerjaan, oleh lingkungan, oleh keluarga, oleh mungkin amarah, dendam, sakit hati, trauma masa lalu yang melekat, yang kemudian berpengaruh, kemudian mendorongnya untuk melakukan tindak kekerasan, self-harm, atau hal yang menyakitkan, merugikan, dan membahayakan diri sendiri atau orang lain. Justru dalam kondisi yang sedang seperti sekarang ini, mereka beristirahat, rehat secara total. Mereka dicerabut dari realitas untuk diistirahatkan pikirannya. Saya adalah seorang yang sangat percaya pada Tuhan. Saya percaya dengan kuasa Tuhan bahwa Tuhan mampu menyembuhkan, memulihkan orang-orang semacam ini. Dan dia justru memakai kondisi ini untuk mendetoksifikasi pikiran orang-orang tersebut. Sebab seperti yang tertulis dalam kitab Amsal, hati yang gembira adalah obat. Dan sepanjang yang saya pelajari dari orang yang saya dampingi, selama ia menderita atau bukan menderita, sedang dalam kondisi seperti sekarang ini, dia justru rileks. Dia tidak memikirkan hal-hal yang menyakitkan dirinya lagi, yang membuatnya marah, membuatnya frustrasi, membuatnya mengamuk, menyakiti diri sendiri dan orang lain. Dia justru sekarang tenang. Dia hanya melakukan hal-hal sederhana yang membuat dirinya bahagia dan senang, melakukan hobinya dan hal-hal semacam itu. Sekalipun kalau diajak ngomong gak nyambung, tetapi itu tidak masalah, karena itu adalah bagian dari masa rehatnya, detoksifikasinya. Dan dengan didampingi atau dengan disempurnakan oleh terapi yang tepat, dengan psikiater, serta obat-obatan tertentu, serta didukung oleh doa dan semangat dari orang-orang di sekitarnya yang mengasihinya, saya percaya orang dengan gangguan jiwa manapun pasti bisa melalui hal ini. Dan manakala dia dipulihkan, dia akan menjadi manusia dengan kapasitas, dengan kualitas yang jauh lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Bahkan ketika dia masih dalam kondisi yang disebut normal oleh masyarakat. Terima kasih.